Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-lughata al-arabiyyata min ahsanil lughati fil alam wa ja'alaha min lughatil Qur'anil Karim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min ahsani wa afsahil lisani kalaman. كيف حالكم أيها الطلبة البررة؟ ندعوكم جميعا على صحة وعافية وستر تسهيلا لي وتفهيما لكم أنطق أمامكم بالمنطق الصريح باللغة الإندونيسية. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan kita selalu diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Santri Madrasah Aliyah Tahfidzul Quran Istiqomah Sambas yang mudah-mudahan kita semua diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang lalu kita telah mempelajari materi daripada al-balaghatuh berkenaan dengan balaghatul mutakallim dan balaghatul kalam. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi daripada pembelajaran lanjutan daripada ilmul balaghah dengan judul ilmul ma'ani. Dalam rangkaian ilmu balaghah terdapat 3 disiplin ilmu yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah ilmu ma'ani, yang kedua adalah ilmu bayan, yang ketiga adalah ilmu badi'. Maka kita akan mengawali daripada pembahasan kita daripada ilmu ma'ani. Apa ini disebut dengan ilmu ma'ani? Ilmu ma'ani adalah huwallazi yusawwiruhul mutakallimu bisuratin tunasibu ahwalal mukhatabin. Ilmu ma'ani adalah sesuatu yang digambarkan oleh orang yang berbicara bisuratin dengan sebuah gambaran tunasibu ahwalal mukhatabin yang menyesuaikan dengan kondisi orang yang diajak berbicara. Maka inilah sedikit gambaran daripada ilmu ma'ani itu sendiri. Sedangkan innal ma'aniyah jam'ul ma'na. Sedangkan al-ma'ani adalah jamak daripada al-ma'na. Ma huwa al-ma'na? Al-ma'na wa huwa lughatan al-maqsuduh. Sesuatu yang dimaksud ataupun sesuatu yang dituju. Itulah yang disebut dengan al-ma'ani. Karena al-ma'ani jamak daripada al-ma'na. Dan makna ini sudah menjadi bahasa Indonesia. Kemudian apa yang dimaksud dengan ilmu ma'ani dalam kaidah istilahinya atau terminologinya? Wa ilmul ma'ani huwa usulun, adalah dasar, wa qawaiduh, dan kaidah-kaidah, yu'rafu biha, yang diketahui dengan usul ataupun kaidah-kaidah tersebut, ahwalul kalamil arabiyyah, kondisi daripada pembicaraan orang-orang Arab, allati yakunu biha mutabiqan li muqtadul hali, yang dengannya diketahui dengan ilmu ma'ani tersebut mutabiqan li muqtadul hali, sesuai dengan tuntutan keadaan, bihaitsu yakunu wifqal ghardil ladzi siqalahu, dengan sekiranya sesuai dengan tujuan apa yang pantas bagi orang yang akan disampaikan daripada pembicaraan tersebut. Inilah yang disebut dengan ilmu ma'ani. Jadi ilmu ma'ani itu kaidah-kaidah ataupun dasar-dasar yang dengan kaidah dan dasar tersebut diketahui kondisi daripada apa yang menjadi pembicaraan orang Arab, yang kemudian dengan kondisi tersebut diketahui bagaimana
kondisi daripada kebutuhannya. Jadi ketika orang menyampaikan sesuatu, dia bisa mengetahui apa maksud daripada yang disampaikan oleh orang Arab yang sesuai dengan kondisi dan keadaannya. Maka dengan ilmu ma'ani itu kita bisa mengetahui dari kondisi-kondisi pembicaraan orang Arab. Selanjutnya, apa objek pembahasan ataupun judul yang menjadi pokok daripada ilmu ma'ani? Al-lafzul Arabi. Lafaz yang terdapat di dalam bahasa Arab. Inilah bagian daripada objek bahasan yang ada di dalam ilmu ma'ani. Jadi ilmu ma'ani itu tidak ada yang dibahas kecuali adalah bahasa Arab. Lafaz-lafaz yang terkandung di dalam bahasa Arab. Kemudian apa faedahnya? Apa manfaatnya kita belajar ilmu ma'ani? Manfaatnya adalah yang pertama, al-wuqufu ala i'jazil Qur'anil Karim. Al-wuqufu ala i'jazil Qur'anil Karim. Al-wuquf di sini adalah memperhatikan ataupun meneliti kandungan-kandungan mukjizat yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi kita berusaha untuk menelaah, untuk kemudian mendalami mukjizat-mukjizat yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim dari sisi bahasa. Yang kedua, ma'rifatu asraril balaghati wal fasahati fi kalamil Arabi. Mengetahui rahasia-rahasia ilmu balaghah dan fasahah yang terdapat di dalam pembicaraan orang Arab. Jadi bagaimana kita menyampaikan sesuatu supaya sesuatu tersebut bisa diterima dengan baik, kemudian bagaimana kita melafadzkan sesuatu dengan kalimat-kalimat yang dalam ukuran orang Arab itu disebut dengan kalam yang fasih. Yang ketiga, ma'rifatul jayyid minal kalami warradi. Ma'rifatul jayyid minal kalami warradi minhu. Mengetahui pembicaraan orang Arab yang baik, kualitas bahasanya yang baik dan kualitas bahasanya yang buruk. Ini diketahui dari apa? Dari ilmu ma'ani ini sendiri. Jadi kita bisa memilah-milih, ini kalimat yang baik, ini kalimat yang buruk. Inilah faedah kita mempelajari ilmu ma'ani. Selanjutnya, istimdaduhu, sandaran daripada ilmu ma'ani. Apa itu? Minal kitabis syarifih, sandarannya yang menjadi objek penelitiannya. Apa itu? Minal kitabis syarif, yakni dari Al-Qur'anul Karim. Ini istimdadnya, karena mengambil bahasan yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Wal haditsin nabawi, dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kalamil arabi, dan pembicaraan yang tersebar di tengah-tengah orang Arab. Ini istimdadnya, artinya sandaran pokoknya daripada ilmu ma'ani itu. Selanjutnya, siapakah wadi'nya ataupun yang meletakkan ilmu ma'ani? Peletaknya adalah Syekh Abdul Qahir Al-Jurjani. Syekh Abdul Qahir Al-Jurjani. Nama lengkapnya Abu Bakar bin Abdul Qahir Al-Jurjani. Inilah yang menjadi peletak dasar ilmu ma'ani, yang wafat tahun 371 Hijriah. Maka disebutkan bahwasanya beliau itu adalah pakar linguistik, ahli bahasa di dalam bahasa Arab. Beliau juga ulama mutakallim yang bermadhab Asy'ari atau berakidah Asy'ari, kemudian bermadhab fikih Imam Syafi'i. Disebut dengan Al-Jurjani karena beliau lahir di kota Jurjan. Di mana kota Jurjan ini terletak? Kota Jurjan ini terletak di negara yang sekarang terkenal dengan Afghanistan. Beliau banyak mengarang kitab, antara lain Dalailul I'jaz, Asrarul Balaghah, Ar-Risalah, dan lain sebagainya. Ar-Risalah Asy-Syafi'iyah. Kemudian Taqsimul Kalam. Kita masuk pada Taqsimul Kalam, pembagian kalam yang terdapat di dalam ilmu ma'ani. Di dalam ilmu ma'ani, kalam dibagi menjadi dua. Yang pertama al-khabar. Yang pertama apa? Al-khabar. Apa yang dimaksud dengan al-khabar? Al-khabar huwa ma yasihhu an yuqala liqailihi innahu shadiqun fihi aw kadhibun. Khabar adalah sesuatu yang sah, hendaknya dikatakan bagi orang yang mengucapkannya ataupun mengatakannya ataupun orang yang menginformasikannya,
innahu shadiqun, sesungguhnya apa yang ia sampaikan adalah sebuah kebenaran. Au kadhibun, fihi au kadhibun, atau di dalamnya adalah sebuah kedustaan atau kebohongan. Inilah yang disebut dengan khabar. Selanjutnya adalah al-insya. Apa yang dimaksud dengan al-insya? Al-insya huwa ma la yasihhu ay yuqala liqailihi innahu shadiqun aw kadhibun. Insya ini adalah sesuatu yang tidak sah dikatakan bagi orang yang mengucapkannya dia itu dikatakan jujur ataupun pendusta. Ini yang disebut dengan al-insya. Maka inilah bahasan kita kali ini tentang hal yang berkenaan dengan ilmul ma'ani dan taqsimul kalam. Adapun taqsimul kalam yang terdiri daripada al-khabar dan al-insya akan kita kembangkan kembali apa yang terdapat di dalam al-khabar dan al-insya. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bisa memberikan manfaat kepada antum dengan baik dan insyaallah antum bisa memahaminya dengan baik. Maka kita cukupkan pembelajaran kita tentang ilmul ma'ani dan taqsimul kalam. Mudah-mudahan antum bisa mencerna pelajaran pada kesempatan kali ini dengan baik. Kalaupun tidak faham, silahkan tanyakan kepada Ustaz. InsyaAllah latihan-latihan akan kita lakukan setelah antum kembali ke pondok, InsyaAllah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari memberikan manfaat kepada kita di dunia dan akhirat dan menambah amal soleh kita. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup majelis kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una فقنا وفقه لنا وقرابات لنا في ديننا الله يا ربي berkati ilmu yang engkau berikan kepada kami.